Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohadatul Husna NPM 180109 akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pengantar, yang kedua yaitu pendidikan multikultural, yang ketiga yaitu pendidikan multikultural konteks rekod instruksional, dan pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Untuk yang pertama yaitu pengantar. Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state. Selanjutnya yang bab kedua yaitu konsep pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihasilkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu pengembangan model-model pendidikan multikultural harus diorientasikan kepada yang pertama yaitu penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua yaitu pengintegrasian dalam multikultural secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan konsep dan generalisasi materi pendidikan multikultural. Yang keempat yaitu model pengorganisasian materi pendidikan multikultural. Yang terakhir yaitu pengembangan model penelitian kompetensi multikultural. Adapun menurut para ahli, terdapat 5 model pendidikan multikultural yang berkembang, yaitu yang pertama yaitu mengajar kelompok, yang kedua yaitu hubungan manusia, yang ketiga yaitu single group studies, yang keempat yaitu pendidikan multikultural melalui reformasi, yang kelima yaitu pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Tujuan dari pendidikan multikultural menurut Raharjo adalah yang pertama yaitu meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial tertentu. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dan pluralis masyarakat. Yang kelima yaitu berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Yang terakhir yaitu meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Selanjutnya bab ketiga yaitu pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Proses pendidikan multikultur harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Tidak ada pemaksaan dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. James mengatakan fokus pendidikan multikultural dapat diarahkan kepada yang pertama yaitu pembentukan karakter multikulturalisme siswa through daily activities. Yang kedua yaitu pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama dan social fragmentation. Yang ketiga yaitu pembentukan jiwa tanggung jawab, ketertanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study. Yang keempat yaitu pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan sistem kerja kooperatif dan learning by action. Yang kelima yaitu pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui class destruction and social action. Bab selanjutnya yaitu pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS.
PKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus dibelajarkan kepada siswa dari jenjang SD sampai SMA. Pembelajaran PKN akan dapat membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas serta memiliki wawasan dan keterampilan hidup bernegara sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu pada pembelajaran IPS. Pada masyarakat yang pembelajaran IPS, siswa dibekali seperangkat kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial dan hidup bermasyarakat. Berdasarkan rasional dan beberapa temuan penelitian di atas, tampak bahwa pada dasarnya dalam mata pelajaran PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural. Di sisi lain, pendidikan multikultural saat ini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi termasuk Indonesia. Nah, baiklah, terima kasih. Nah, sekian pemaparan saya tentang materi multikultural di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.